Jangan dimakan, Pak. Tolong jangan dimakan. Kamu siapa berani-beraninya mengganggu saya? Saya mohon. Makanan itu berbahaya. Keluar dari Seorang sini santri sekarang juga. miskin berdiri gemetar di tengah restoran mewah. Diteriaki dan dihina karena berani mencegah seorang miliarder menyentuh makanannya. Semua orang menertawakannya, sampai seekor kucing memakan makanan itu dan mati seketika. Suasana berubah mencekam, dan saat sebuah foto bayi jatuh dari saku jas sang miliarder, santri itu menatapnya dengan mata berkaca lalu berkata pelan, "Itu kan foto saya masih bayi, Pak. Kok bisa di sini?" Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilampangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rudy mendorong gerobak kecilnya pelan di pinggir jalan kota. Roda yang sudah aus berbunyi lirih, seperti mengeluh setiap kali melewati aspal yang tidak rata. Lampu-lampu gedung menjulang tinggi di kejauhan, terang tapi terasa dingin. Di antara gedung-gedung itu, Rudy hanyalah bayangan kecil yang mudah dilupakan. Di dalam plastik bening yang tergantung di sisi gerobak, tersisa beberapa bungkus jajanan, keripik singkong, kacang rebus, dan gorengan yang mulai dingin. Hari itu penjualan sepi. Sejak sore hingga malam, hanya segelintir orang yang membeli. Rudy sudah terbiasa. Tidak semua hari ramah pada orang sepertinya. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan. Tangannya yang kasar mengusap keringat di dahi. Baju koko putih yang ia kenakan sudah tidak lagi bersih. Ada noda minyak, debu, dan lipatan yang sulit hilang. Pecinya sedikit miring, tapi tetap ia rapikan dengan penuh hormat. Rudy menarik napas panjang. Perutnya sejak siang belum terisi. Namun ia lebih memilih menahan lapar daripada memakan dagangan yang belum tentu laku. Baginya, kejujuran bukan pilihan, tapi cara hidup. Pelan-pelan, ia menengadahkan kepala. Bibirnya bergerak lirih. Allah, kalau malam ini belum ada rezeki, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mengeluh. Doa itu bukan doa yang dibuat-buat. Tidak ada air mata dramatis. Tidak ada keluhan panjang. Hanya permohonan sederhana dari seseorang yang sudah terlalu sering sendirian. Rudy sudah lama terbiasa dengan sepi. Sejak kecil, hidupnya memang begitu. Ia tidak ingat wajah orang tuanya dengan jelas. Yang ia ingat hanya suara hujan di atap panti, bau nasi hangat yang dibagi rata, dan rasa rindu yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Saat dewasa, ia memilih jalan santri. Belajar agama, berharap hatinya tenang. Tapi selepas lulus, dunia tidak serta-merta menjadi lebih lembut. Ia hidup mandiri sejak 3 tahun lalu. Tidak ada yang menunggu di rumah. Tidak ada yang menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Jika ia sakit, ia sembuh sendiri. Jika ia sedih, ia diam sendiri. Gerobak kembali ia dorong. Langkahnya membawanya ke sebuah kawasan yang jarang ia lewati. Jalanan lebih bersih, mobil-mobil mahal terparkir rapi, dan aroma makanan mahal tercium dari kejauhan. Disinilah berdiri sebuah restoran besar, dengan kaca tinggi dan lampu hangat yang memantul indah. Rudy awalnya hanya berniat lewat. Tempat seperti itu bukan dunianya. Tapi langkahnya melambat ketika ia melihat ke dalam melalui kaca bening. Di tengah restoran, ada sebuah meja bundar besar. Seorang pria baruh baya duduk tegap mengenakan jas mahal. Rambutnya rapi, wajahnya tegas, dan sorot matanya menunjukkan kekuasaan. Di sampingnya seorang wanita seusia duduk anggun, memegang sendok dengan gerakan pelan dan berkelas. Di atas meja, tersaji berbagai hidangan yang bahkan namanya tidak Rudy kenal. Rudy hendak melanjutkan langkah, sampai matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Di sudut pandangnya, ia melihat seseorang berdiri sebentar di dekat meja itu. Gerakannya cepat. Tangannya menyentuh salah satu piring, lalu menarik kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Gerakan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Rudy merinding. Pengalaman hidup membuat Rudy peka pada hal-hal kecil. Ada sesuatu yang salah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tangannya mencengkram gagang gerobak. Matanya kembali menatap piring makanan itu. Tidak ada perubahan warna yang jelas. Tidak ada bau aneh.
tapi firasatnya berteriak keras. "Aloh, jangan-jangan." Rudy menelan ludah. Ia melihat sang pria paruh baya itu hendak meraih sendok. Dalam hitungan detik, makanan itu akan masuk ke mulutnya. Rudy bimbang. Ia hanyalah santri miskin. Pakaiannya lusuh. Tidak ada yang akan percaya padanya. Masuk ke restoran itu saja bisa membuatnya diusir. Tapi, jika ia diam, dan firasatnya benar, maka nyawa seseorang bisa melayang. Kakinya terasa berat. Otaknya berperang dengan hatinya. Aku siapa? Mereka siapa? Tangan pria itu semakin dekat ke piring. Rudy mengepalkan tangan. Napasnya memburu. Dalam hatinya, ia berbisik. Allah, kalau ini salah, aku siap dipermalukan. Tapi kalau ini benar, jangan biarkan aku diam. Tanpa sadar, kakinya melangkah maju mendekati pintu restoran. Lampu-lampu terang menyilaukan matanya. Orang-orang mulai melirik ke arahnya. Pelayan mengernyit melihat santri dengan gerobak jajanan berdiri ragu di depan pintu kaca. Detik itu, Rudy belum tahu bahwa satu langkah kecil ini akan mengubah seluruh hidupnya. Ia belum tahu bahwa malam sunyi yang ia lalui sendirian akan menjadi awal dari terbukanya rahasia besar yang selama ini terkubur. Dan ia sama sekali belum siap dengan harga yang harus ia bayar atas keberaniannya. Pintu kaca restoran terbuka perlahan. Suara lembut pendingin ruangan langsung menyambut, berbanding terbalik dengan hawa jalanan yang baru saja Rudy tinggalkan. Lantainya mengilap. Lampu gantung memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan, dan aroma makanan mahal bercampur dengan wangi anggur yang asing bagi hidungnya. Langkah Rudy terasa canggung. Sandal jepitnya menimbulkan bunyi kecil yang langsung terasa terlalu keras di tengah suasana elegan. Beberapa tamu menoleh, lalu kembali pada piring mereka, seolah kehadirannya tidak layak mendapat perhatian lebih dari 1 detik. Namun mata Rudy tidak berpaling. Fokusnya hanya satu, meja bundar di tengah ruangan itu. Pria parubaya berjas rapi itu kini sudah menggenggam sendok. Tangannya terangkat perlahan. Istrinya duduk di samping dengan wajah tenang, tidak menyadari apapun. Hidangan di depan mereka terlihat sempurna. Daging tersusun rapi, saus mengilap, uap tipis masih mengepul. Rudy merasakan tenggorokannya kering. Jantungnya berdetak sampai ke telinga. Kepalanya penuh dengan kemungkinan terburuk. Jika ia salah, ia akan dipermalukan. Jika ia benar dan ia diam, maka penyesalan itu akan menghantui seumur hidupnya. Ia melangkah lebih dekat. Seorang pelayan langsung mendekat dengan wajah tegang. "Mas, tidak boleh masuk ke sini," ucapnya pelan tapi tegas. Rudy tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada sendok yang semakin mendekati piring. Waktu terasa melambat. Setiap detik seperti menekan dadanya. "Mas," pelayan itu mengulang dengan nada lebih keras. "Silahkan keluar." Detik berikutnya, Rudy membuka mulut dan berteriak. "Jangan makan makanan itu, Pak." Suara itu memecah keheningan. Percakapan terhenti. Sendok berhenti di udara. Beberapa kepala langsung menoleh serempak ke arah Rudy. Suasana berubah kaku, seperti napas yang tertahan bersama. Pria berjas itu mengangkat alis. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus ketidaksenangan. Istrinya menoleh cepat, menatap Rudy dari ujung kepala sampai kaki, lalu mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" tanya pria itu. Suaranya rendah, tapi penuh wibawa. Rudy melangkah 1 langkah lagi, meski kakinya gemetar. "Maaf Pak, jangan dimakan. Makanannya berbahaya." Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menggeleng tidak percaya. Seorang pria di meja sebelah tertawa kecil. "Santri dari mana ini?" katanya lirih, tapi cukup terdengar. Pelayan lain datang mendekat. Manajer restoran ikut menghampiri dengan wajah kaku. "Mas, ini restoran kami. Jangan buat keributan," ujar manajer itu dingin. Rudy menelan ludah. Tangannya berkeringat. Tapi ia tidak mundur. "Saya tidak bohong. Saya lihat ada yang memasukkan sesuatu ke makanan itu," ucapnya cepat, hampir terbata. Pria berjas itu menyandarkan tubuh ke kursi. Tatapannya tajam, menusuk. "Kamu tahu siapa saya?" katanya pelan. Rudy menggeleng. "Tidak, Pak." "Kalau begitu, kamu berani sekali," lanjut pria itu. "Datang ke tempat seperti ini, menuduh sembarangan." Nada suaranya tidak tinggi,
Tapi justru itu yang membuat ruangan terasa semakin menekan. Istrinya meletakkan sendok dengan pelan. "Mas, kami sedang makan malam," ucapnya dengan senyum tipis yang dingin. "Kalau kamu mau jualan, bukan di sini tempatnya." Rudy menggeleng kuat. "Saya tidak jualan, saya cuma tidak mau Bapak kenapa-kenapa." Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa sudut. Seorang tamu berdiri setengah badan menatap Rudy dengan pandangan meremehkan. "Berani juga orang miskin ini ngarang cerita," katanya tanpa malu. Wajah Rudy memanas, dadanya terasa sesak. Tapi bayangan tangan yang tadi menyentuh piring itu kembali muncul di benaknya. Ia tahu apa yang ia lihat. "Pak," Rudy kembali bicara, suaranya sedikit bergetar. "Kalau saya salah, saya siap minta maaf. Tapi tolong, jangan dimakan dulu." Manajer restoran memberi isyarat pada dua petugas keamanan. Mereka melangkah mendekat. "Mas, ini peringatan terakhir. Silahkan keluar sebelum kami paksa," kata salah satu petugas. Pria berjas itu menghela nafas, lalu tersenyum tipis. "Sudah," katanya. "Biarkan dia. Saya ingin lihat sejauh apa keberaniannya." Semua mata kembali tertuju pada Rudy. Lampu-lampu terasa semakin terang. Peluh mengalir di pelipisnya. Ia tahu, inilah titik di mana semua orang menunggu ia mempermalukan dirinya sendiri. Rudy menatap piring itu sekali lagi. Tangannya bergetar hebat. Dalam hatinya ia kembali menyebut nama Allah. "Allah, aku serahkan semuanya padamu." Pria berjas itu kembali mengangkat sendok. Gerakannya sengaja diperlambat, seolah menantang Rudy. "Kalau kamu salah," katanya sambil menatap Rudy, "kamu akan menyesal sudah masuk ke hidup saya malam ini." Rudy tidak menjawab. Napasnya terengah. Pandangannya berkunang. Ia tahu ia tidak punya bukti. Tidak ada yang berdiri di pihaknya. Semua orang di ruangan itu sudah memutuskan bahwa ia hanyalah pengganggu. Sendok itu semakin dekat ke makanan. Tanpa berpikir panjang lagi, Rudy melangkah cepat ke meja. Tangannya bergerak refleks. Dengan satu dorongan kuat, piring besar itu tergeser, lalu jatuh dari meja. Suara pecahan menggema keras. Saus dan potongan makanan tumpah ke lantai putih. Anggur di gelas bergetar, beberapa hampir tumpah. Ruangan meledak oleh teriakan. "Apa yang kamu lakukan?" Petugas keamanan langsung menangkap lengan Rudy. Pria berjas itu berdiri mendadak. Wajahnya merah, matanya menyala oleh amarah. "Kamu gila," bentaknya. "Kamu tahu berapa harga makanan itu?" Rudy tidak melawan. Ia hanya menunduk, napasnya tersengal. "Maaf, Pak," katanya lirih. "Saya cuma..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Kepalanya terlempar ke samping. Ruangan kembali sunyi, kali ini oleh keterkejutan. "Keluarkan dia sekarang," teriak pria itu, "dan jangan pernah biarkan orang seperti ini masuk lagi." Rudy diseret menuju pintu, pandangannya kabur, pipinya panas. Tapi di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Piring itu sudah tidak dimakan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apakah semua ini sia-sia. Ia hanya tahu ia sudah melakukan apa yang menurutnya benar, meski seluruh dunia menertawakannya. Pintu kaca restoran terbuka dengan keras. Tubuh Rudy terdorong keluar hingga hampir terjatuh. Gerobaknya terguncang, beberapa plastik jajanan bergoyang dan saling berbenturan, mengeluarkan bunyi lirih yang menyakitkan di telinganya. Lampu terang restoran tertinggal di belakang, digantikan cahaya jalanan yang redup dan dingin. "Pergi dari sini," bentak salah satu petugas keamanan sambil mendorong bahu Rudy. "Dan jangan pernah kembali." Rudy berdiri sempoyongan. Pipinya masih terasa panas akibat tamparan tadi. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena sakit, tapi karena rasa malu yang menekan dadanya tanpa ampun. Beberapa orang di dalam restoran masih bisa terlihat melalui kaca, menatapnya dengan ekspresi beragam. Ada yang sinis, ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang tertawa kecil seolah baru saja menyaksikan hiburan gratis. Rudy menunduk. Ia merapikan pecinya yang hampir jatuh. Dadanya terasa sesak, nafasnya pendek-pendek. Dalam hatinya, ada suara yang bertanya, apakah ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya? Pria berjas itu berdiri dekat pintu, memandang Rudy dari balik kaca. Tatapannya dingin, penuh kemarahan yang belum reda. Ia membuka pintu sedikit.
Kamu pikir jadi pahlawan itu mudah? Katanya dengan nada meremehkan. Orang sepertimu seharusnya tahu diri. Hidup saja susah, masih mau ikut campur urusan orang lain. Rudi mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi ia tidak menangis. Suaranya keluar pelan, hampir tak terdengar. Saya cuma tidak mau Bapak kenapa-kenapa. Ucapan itu membuat pria itu tertawa pendek, keras, tanpa empati. Kenapa-kenapa? Ulangnya sinis. Lihat dirimu, pakaianmu, gerobakmu. Kamu pikir hidupku bergantung pada omonganmu? Beberapa tamu ikut mendekat ke pintu. Salah satu dari mereka, seorang pria berperut buncit dengan jas mahal, ikut menyela. Sudahlah, usir saja. Orang miskin begini kalau dikasih hati nanti naik kepala. Kalimat itu menghantam Rudi lebih keras dari tamparan sebelumnya. Kata orang miskin terucap begitu ringan, seolah itu adalah kesalahan yang ia pilih sendiri. Rudi mengepalkan tangan, kukunya menekan telapak kulitnya sendiri agar ia tetap sadar. Ia ingin menjelaskan, ingin meyakinkan. Tapi semua kata terasa sia-sia di hadapan tatapan penuh penghinaan. Petugas keamanan kembali mendekat, kali ini lebih kasar. Pergi, katanya singkat. Rudi tidak melawan. Ia hanya mendorong gerobaknya perlahan menjauh. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret beban yang tidak terlihat. Ia bisa merasakan punggungnya ditatap, seolah seluruh dunia sedang menertawakan kegagalannya. Beberapa meter dari pintu restoran, Rudi berhenti. Tangannya mencengkram gagang gerobak kuat-kuat. Nafasnya tertahan. Dadanya naik turun cepat. Allah, bisiknya. Kalau aku salah, ampuni aku. Di belakangnya, suasana restoran mulai kembali normal. Pelayan membersihkan lantai. Piring baru dibawa keluar. Tawa kembali terdengar. Seolah kejadian barusan tidak lebih dari gangguan kecil yang sudah dilupakan. Rudi menoleh sekali lagi. Ia melihat meja itu kembali rapi. Hidangan baru diletakkan. Pria berjas itu kembali duduk. Wajahnya masih kesal, tapi penuh percaya diri. Istrinya berbisik sesuatu di telinganya, lalu tersenyum tipis. Rudi menelan ludah. Hatinya kembali dihantam rasa takut. Bagaimana kalau aku salah? Pikirnya. Bagaimana kalau aku hanya mempermalukan diri sendiri? Ia hampir melangkah pergi ketika sebuah suara kecil menarik perhatiannya. Meong. Seekor kucing kecil muncul dari balik mobil yang terparkir di samping restoran. Bulunya coklat kusam, tubuhnya kurus. Matanya berbinar ketika mencium aroma makanan. Kucing itu melangkah mendekat ke arah pintu restoran, lalu berhenti di dekat lantai tempat sisa makanan tadi dibersihkan. Tidak semua tumpahan terangkat sempurna. Ada potongan kecil yang terlempar ke sudut, tersembunyi dari pandangan pelayan. Kucing itu mendekat, mengendus, lalu mulai memakan sisa makanan yang tercecer. Rudi membeku. Jangan, gumamnya lirih, tanpa sadar. Ia melangkah mendekat, tapi terlambat. Kucing itu sudah menelan beberapa suapan kecil. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kucing itu menjilat-jilat mulutnya, lalu duduk sebentar. Rudi menahan napas. Beberapa detik kemudian, tubuh kucing itu mulai gemetar. Kakinya kaku. Ia terjatuh ke samping. Mulutnya menganga, suaranya berubah parau. Tubuh kecil itu kejang hebat di atas aspal dingin. Ya Allah, Rudi tersentak. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Seorang pelayan yang baru keluar melihat kejadian itu dan berteriak kaget. Ada apa itu? Tamu-tamu di dalam restoran kembali berdiri. Beberapa mendekat ke pintu. Wajah-wajah yang tadi penuh penghinaan berubah tegang. Kucing itu masih kejang. Lalu perlahan gerakannya melemah. Tubuhnya terdiam. Matanya terbuka, kosong. Sunyi. Rudi berdiri terpaku. Dadanya terasa seperti diremas. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena dirinya, tapi karena makhluk kecil yang tidak bersalah itu. Racun, bisiknya. Makanannya beracun. Pintu restoran terbuka lebar. Pria berjas itu melangkah keluar cepat. Wajahnya pucat. Istrinya mengikuti di belakang, menutup mulut dengan tangan gemetar. Semua mata tertuju pada kucing yang tergeletak tak bernyawa. Manajer restoran panik. Pelayan saling berbisik. Beberapa tamu mundur selangkah, ketakutan.
Tatapan pria berjas itu perlahan beralih ke Rudy. Tidak ada lagi kemarahan di matanya. Yang ada hanya keterkejutan yang dalam. Rudy menatap balik. Pipinya masih merah, dadanya masih sesak. Tapi kini, firasat yang tadi membuatnya dipermalukan, terbukti benar di depan semua orang. Tidak ada kata yang terucap, hanya suara napas berat, tatapan saling bertemu, dan kebenaran pahit yang akhirnya muncul ke permukaan. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Udara di depan restoran terasa berat, seolah semua orang lupa cara bernafas. Tubuh kucing kecil itu tergeletak kaku di aspal. Bulunya masih sedikit basah oleh saus makanan. Lampu restoran memantulkan bayangan yang terasa tidak wajar, terlalu nyata untuk diabaikan. Seorang pelayan wanita menutup mulutnya sambil mundur beberapa langkah. Matanya membesar, wajahnya pucat. "Dia mati," ucapnya terbata. Kata itu jatuh seperti palu. Mati. Sederhana tapi menghancurkan. Pria berjas itu berdiri kaku. Tangannya yang tadi dengan percaya diri memegang sendok, kini gemetar tanpa ia sadari. Ia menatap kucing itu lama, lalu menoleh ke arah piring baru yang masih mengepul di atas meja di dalam restoran. Wajahnya berubah, rahangnya mengeras. Ada sesuatu yang bergetar di balik sorot matanya. Manajer restoran segera memberi perintah dengan suara panik. "Panggil keamanan, hubungi polisi, sekarang." Beberapa tamu mulai ribut. Ada yang mundur menjauh dari pintu. Ada yang saling berbisik dengan nada takut. Seorang pria memegang dada istrinya, menuntunnya menjauh dari meja makan. "Kalau kucing itu mati karena makanan," kata seseorang dengan suara bergetar. "Tadi, siapa yang hampir makan itu?" Kalimat itu tidak perlu jawaban. Semua mata perlahan tertuju pada pria berjas itu. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. Istrinya mendekat dan memegang lengannya. Wajahnya pucat pasi. "Kamu tidak apa-apa," ucap wanita itu cepat, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Rudy berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia tidak mendekat, tidak pula mundur. Dadanya naik turun, napasnya masih belum teratur. Air mata masih menggantung di sudut matanya, tapi ia tidak menyekanya. Tangannya dingin. "Allah," bisiknya dalam hati. "Ini bukan yang aku inginkan." Petugas keamanan yang tadi mendorong Rudy kini berdiri kaku. Tatapannya bingung. Tidak ada lagi nada keras di wajahnya. Ia melirik manajer restoran, seolah menunggu perintah berikutnya. Pria berjas itu akhirnya melangkah mendekati Rudy. Langkahnya pelan, jauh berbeda dari sikapnya yang penuh amarah beberapa menit lalu. Ketika ia berhenti di depan Rudy, jarak mereka hanya 1 lengan. "Kamu," ucapnya dengan suara rendah. "Kamu tadi benar-benar melihat seseorang memasukkan sesuatu ke makanan itu." Rudy mengangguk pelan. Suaranya keluar lirih. "Saya lihat jelas, Pak. Tangannya cepat, tapi saya yakin." Pria itu menghela napas panjang. Bahunya turun sedikit, seolah beban besar tiba-tiba menekan dari atas. Ia menoleh ke arah kucing yang masih tergeletak. "Kalau bukan kamu," katanya perlahan. "Mungkin yang tergeletak di situ, saya." Kalimat itu membuat istrinya terisak pelan. Ia memegang dada suaminya. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," gumamnya. Suara itu keluar spontan tanpa ia sadari. Sirena polisi terdengar dari kejauhan. Suaranya mendekat, memecah keheningan yang tegang. Beberapa orang menoleh ke arah jalan. Lampu biru merah mulai memantul di kaca restoran. Rudy menunduk. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Kebenaran memang mulai terlihat. Tapi bersama itu datang ketidakpastian baru. Ia hanyalah saksi tanpa bukti nyata. Semua bisa saja berbalik arah. 2 mobil polisi berhenti di depan restoran. Petugas turun dengan langkah cepat. Salah satu dari mereka langsung menghampiri manajer restoran. "Ada laporan keracunan," kata petugas itu singkat. Manajer mengangguk cepat, lalu menunjuk ke arah kucing. "Itu buktinya," ucapnya panik. "Makanan kami, seseorang meracuni." Petugas itu berjongkok memeriksa kucing tersebut. Ia mengernyitkan dahi, lalu berdiri kembali. "Kami perlu mengamankan lokasi," katanya tegas. "Tidak ada yang boleh meninggalkan area ini." Beberapa tamu mulai gelisah. Ada yang mengeluh, ada yang mencoba menelpon. Namun petugas lain sudah berdiri di pintu, memastikan semua orang tetap di tempat. Pria berjas itu berdiri di samping Rudy. Jarak mereka kini terasa berbeda.
Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada adalah kebingungan bercampur kesadaran. "Nama kamu siapa?" tanyanya pelan. "Rudi, Pak." "Umur?" 25. Pria itu mengangguk, seolah menyimpan informasi itu dalam-dalam. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Petugas polisi menghampiri Rudi. "Kamu saksi," katanya. "Kamu tadi melihat langsung." Rudi mengangguk. Tenggorokannya kembali kering. Ia belum pernah berhadapan dengan polisi sebelumnya. Hidupnya sederhana, jauh dari urusan hukum. "Ceritakan dari awal," kata petugas itu. Rudi mulai menjelaskan. Tentang dirinya yang lewat. Tentang tangan yang menyentuh piring. Tentang firasat yang membuatnya nekat berteriak. Ia menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa melebihkan atau mengurangi. Suaranya bergetar, tapi ia tidak berhenti. Beberapa tamu mendengarkan dengan wajah tegang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi hinaan. Istri pria berjas itu menatap Rudi dengan mata basah. Ketika Rudi selesai bicara, wanita itu mendekat satu langkah. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Kalau bukan kamu." Kalimatnya terhenti oleh isak. Ia tidak sanggup melanjutkan. Rudi menggeleng pelan. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya," jawabnya lirih. Petugas polisi mengangguk, lalu menoleh ke arah pria berjas itu. "Kami akan menyelidiki siapa yang terakhir menyentuh makanan itu," katanya. "Dan kami juga perlu memeriksa rekaman kamera." Pria itu mengangguk. Wajahnya kini terlihat lelah, seolah malam ini menguras sesuatu di dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Saat situasi sedikit mereda, seorang petugas meminta pria itu untuk duduk kembali di kursinya. Ia mengikuti tanpa protes. Ketika ia duduk, sesuatu jatuh dari saku jasnya. Sebuah dompet kecil berwarna coklat tua terjatuh ke lantai, tepat di dekat kaki Rudi. Rudi refleks membungkuk untuk mengambilnya. Tangannya menyentuh dompet itu. Kulitnya sudah agak usang, seperti benda yang sering dibuka dan ditutup bertahun-tahun. "Pak, dompetnya jatuh," ucap Rudi sambil menyerahkan. Pria itu mengangguk dan menerima dompet tersebut. Namun sebelum ia sempat memasukkannya kembali ke saku, dompet itu terbuka sedikit. Sebuah foto kecil terjatuh ke lantai. Foto seorang bayi. Rudi terpaku. Nafasnya berhenti sejenak. Dunia di sekitarnya terasa menjauh. Ia mengenali foto itu. Bukan karena pernah melihatnya sebelumnya, tapi karena wajah bayi itu terlalu mirip dengan bayangan yang selama ini ia simpan di kepalanya. Bayangan dirinya sendiri, dari cerita samar yang pernah ia dengar di panti dulu. Tangannya gemetar. Matanya tidak bisa berpaling dari foto itu. Pria berjas itu hendak mengambil foto tersebut, tapi Rudi lebih cepat memungutnya. Ia menatap foto itu lama, terlalu lama, hingga semua orang mulai memperhatikan. "Rudi?" panggil petugas polisi. Heran. "Ada apa?" Rudi menelan ludah. Suaranya keluar pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat waktu kembali berhenti. "Itu kan foto saya masih bayi, Pak. Kok bisa di sini?" Kalimat itu menggantung di udara. Ringan, namun menghantam siapapun yang mendengarnya. Tidak ada yang langsung bereaksi. Bahkan suara sirene yang masih menyala samar di kejauhan terasa seperti menjauh. Semua mata tertuju pada Rudi dan foto kecil di tangannya. Pria berjas itu membeku. Wajahnya yang sejak tadi tegang berubah pucat. Matanya terpaku pada foto itu, lalu perlahan beralih ke wajah Rudi. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semacam benturan antara masa kini dan masa lalu yang tiba-tiba terbuka. "Apa yang kamu bilang?" ucap pria itu pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Rudi menelan ludah. Tangannya masih gemetar memegang foto tersebut. Jari-jarinya terasa dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. "Itu foto saya," ulangnya lirih. "Waktu saya masih bayi." Beberapa orang saling menatap. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang menghela nafas tidak percaya. Petugas polisi yang berdiri di dekat mereka ikut mendekat. "Kamu yakin?" tanya petugas itu. Nada suaranya datar tapi penuh perhatian. Rudi mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak.
Kenangan lama yang samar mulai berdesakan di kepalanya. Ia tidak ingat wajah ibu atau ayah, tapi ia ingat pernah melihat foto bayi di panti asuhan, foto yang katanya adalah dirinya. Wajah bulat, mata besar, dan tanda kecil di dekat alis kiri. Dengan tangan gemetar, Rudi menunjuk ke arah foto di tangannya. "Lihat," katanya. "Di sini, tanda kecil ini. Saya punya bekasnya." Ia menyingkap sedikit pecinya, menunjukkan bekas samar di dekat alisnya. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Istri pria berjas itu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Pria berjas itu melangkah satu langkah maju. Nafasnya berat. Tangannya terangkat seolah ingin merebut foto itu, tapi berhenti di udara. "Itu tidak mungkin," katanya. Lebih kepada dirinya sendiri. "Foto ini selalu saya simpan, tidak pernah lepas dari saya." Rudi mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi sorotnya jujur. "Bapak dapat foto itu dari mana?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat pria itu terdiam. Rahangnya mengeras. Ia menoleh sebentar ke arah istrinya, lalu kembali menatap Rudi. Ada pergolakan jelas di wajahnya, seperti seseorang yang sedang ditarik paksa kembali ke masa lalu yang tidak ingin ia buka. Petugas polisi berdaham pelan. "Pak," katanya, "kalau ini menyangkut identitas dan kemungkinan hubungan keluarga, kami perlu mencatat semuanya." Pria itu mengangguk pelan, tapi matanya tidak lepas dari Rudi. "Foto ini," katanya akhirnya, "foto anak saya, anak yang hilang 25 tahun lalu." Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Seorang tamu menghirup napas tajam. Pelayan wanita menjatuhkan sendok yang ia pegang. Rudi merasa kakinya melemas. Ia berpegangan pada gerobaknya agar tidak jatuh. Kata "anak saya" berputar-putar di kepalanya, menghantam berulang kali. "Anak Bapak," ulang Rudi, hampir berbisik. Pria itu mengangguk, suaranya serak. "Ia hilang saat masih bayi, diculik." "Atau diambil," katanya terbata. "Sejak itu, hidup saya tidak pernah sama." Istrinya mulai menangis tertahan. Ia memegang lengan suaminya erat, seolah takut ia akan roboh. Rudi menutup mata sejenak. Napasnya berat. Potongan-potongan cerita yang dulu pernah ia dengar di panti asuhan mulai menyatu. Tentang bayi yang ditemukan di pinggir kota, tentang malam hujan, tentang tidak adanya identitas. "Allah," bisiknya dalam hati. "Apa ini maksudmu?" Petugas polisi kembali berbicara. "Kita tidak bisa menyimpulkan apapun malam ini," katanya tegas. "Tapi pernyataan ini penting. Kami akan mengamankan foto ini sebagai barang bukti sementara." Rudi menyerahkan foto itu dengan tangan gemetar. Saat foto berpindah dari tangannya, dadanya terasa kosong. Seolah sesuatu yang sangat berharga direnggut kembali. Pria berjas itu memperhatikan setiap gerakan. Tatapannya tidak lagi marah, tidak lagi sombong. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang dalam. "Kamu dibesarkan di mana?" tanyanya tiba-tiba pada Rudi. "Panti asuhan," jawab Rudi singkat. "Saya tidak tahu siapa orang tua saya." Pria itu memejamkan mata. Wajahnya berkerut, seolah menahan rasa sakit yang lama terpendam. "Nama panti itu?" lanjutnya dengan suara gemetar. Rudi menyebutkannya. Nama itu membuat pria tersebut terhuyung kecil. Istrinya cepat memegangnya. Itu panti yang pernah kami datangi bertahun-tahun lalu," gumam wanita itu sambil menangis. "Kami mencari ke sana." Rudi membuka mata. Tatapannya kosong. Dadanya terasa seperti diremas. Ia ingin bertanya banyak hal, ingin berteriak, ingin menangis, tapi tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Petugas polisi mencatat semuanya. Suasana restoran berubah menjadi tempat penyelidikan yang penuh emosi. Makanan tidak lagi disentuh. Meja-meja dibiarkan kosong. Salah satu petugas menghampiri Rudi. "Kami akan meminta kamu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut," katanya dengan nada yang kini jauh lebih lembut.
Kamu tidak salah. Kamu justru menyelamatkan nyawa. Rudy mengangguk pelan. Ia tidak merasa seperti penyelamat. Ia hanya merasa seperti seseorang yang hidupnya tiba-tiba terbelah menjadi sebelum dan sesudah malam ini. Pria berjas itu berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala sedikit. "Saya minta maaf," katanya pelan, "atas semua kata-kata saya tadi." Rudy menatapnya. Ada begitu banyak emosi di dadanya, tapi ia hanya mampu mengangguk kecil. "Tidak apa-apa, Pak." Istri pria itu mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan Rudy, ragu-ragu, seolah takut melukai. "Kalau benar," ucapnya sambil menangis, "kalau benar kamu..." Kalimatnya terhenti. Ia tidak sanggup menyelesaikannya. Rudy menunduk. Air matanya jatuh ke aspal. Ia tidak tahu harus memanggil mereka apa. Ia tidak tahu apakah ia harus berharap atau justru takut. Malam itu, di bawah lampu restoran yang kini terasa dingin, Rudy berdiri di antara masa lalu yang hilang dan masa depan yang belum jelas. Semua yang ia yakini tentang hidupnya mulai bergeser, satu persatu, tanpa memberinya waktu untuk bersiap. Mobil polisi melaju perlahan meninggalkan restoran. Lampu biru merahnya masih berputar, memantul di kaca gedung-gedung tinggi yang berdiri dingin di sepanjang jalan. Rudy duduk di kursi belakang, memeluk lututnya sendiri. Gerobak jajanan miliknya ditinggal di depan restoran, dijaga oleh seorang petugas yang berjanji akan mengamankannya. Di dalam mobil, suasana hening. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan desis ban yang sesekali melewati genangan air. Rudy menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya sendiri terpantul samar. Wajah itu tampak asing, seolah bukan dirinya yang ia kenal selama 25 tahun ini. Di mobil lain, pria berjas itu dan istrinya mengikuti dari belakang. Mereka memilih datang sendiri, menolak pengawalan khusus. Istrinya terus memegang tangan suaminya, seakan takut jika dilepaskan, sesuatu yang berharga akan hilang lagi. Sesampainya di kantor polisi, Rudy dibawa ke sebuah ruangan kecil. Dindingnya polos, hanya ada meja, beberapa kursi, dan lampu neon yang menyala terang tanpa ampun. Seorang petugas menyuguhkan air minum. "Minum dulu," katanya lembut. Rudy mengangguk dan menerima gelas itu. Tangannya masih gemetar. Air di dalam gelas bergetar mengikuti gerak jarinya. Ia meneguk perlahan, tapi tenggorokannya tetap terasa kering. Tak lama kemudian, petugas yang sama duduk di depannya dengan sebuah map tebal. "Kami akan tanya beberapa hal," ucapnya. "Kamu jawab sesuai yang kamu ingat." Rudy mengangguk lagi. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Tentang masa kecilnya, tentang panti asuhan, tentang ingatan paling awal yang ia miliki. Rudy menjawab sebisanya. Banyak hal yang samar, banyak pula yang kosong. Ia hanya tahu ia ditemukan sebagai bayi, tanpa nama, tanpa identitas, tanpa siapapun yang menjemput. "Saya dikasih nama Rudy sama pengurus panti," katanya pelan. "Katanya supaya saya punya nama panggilan." Petugas mencatat dengan teliti. Wajahnya serius, tapi tidak dingin. Di ruangan lain, pria berjas itu duduk berhadapan dengan petugas berbeda. Dompet dan foto bayi itu tergeletak di atas meja. Pria itu menatap foto tersebut lama, seolah setiap detik ia berharap wajah di foto itu akan berbicara. "Foto ini selalu saya bawa," katanya dengan suara berat. "Satu-satunya yang tersisa dari anak saya." Petugas mengangguk. "Ceritakan dari awal," pintanya. Pria itu menghela napas panjang, bahunya turun. Topeng kekuasaan yang biasa ia kenakan perlahan runtuh. 25 tahun lalu, katanya. "Saya tidak seperti sekarang. Saya punya musuh. Bisnis saya belum sebesar ini. Dan ada orang yang ingin menjatuhkan saya dengan cara paling kejam." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Anak saya diambil, bukan untuk minta tebusan, tapi untuk menghancurkan saya." Istrinya yang duduk di sampingnya terisak pelan. Ia menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Kami cari kemana-mana," lanjut pria itu. "Rumah sakit, panti, bahkan luar kota, tapi tidak pernah ketemu." Petugas mencatat cepat. "Kami sempat dapat kabar," kata wanita itu sambil menyeka air mata. "Ada bayi yang ditemukan, tapi saat kami sampai, katanya sudah dipindahkan."
Nama panti yang disebutkan Rudy muncul kembali dalam percakapan. Nama itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Sementara itu, Rudy duduk sendiri setelah sesi pertanyaannya selesai. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini ia gunakan untuk mendorong gerobak, memotong gorengan, dan mengangkat beban hidup sendirian. Kalau benar, pikirnya, berarti hidupku selama ini... Pintu ruangan terbuka pelan. Petugas mempersilahkan pria berjas itu masuk. Istrinya menunggu di luar. Rudy berdiri refleks, lalu kembali duduk canggung. Ruangan itu terasa berbeda saat mereka berdua berada di dalamnya. Tidak ada lagi jarak seperti di restoran. Tidak ada keramaian yang melindungi ego. Hanya dua orang yang diikat oleh kemungkinan masa lalu yang sama. Pria itu duduk perlahan. Ia menatap Rudy lama, tanpa berkata apa-apa. Tatapannya bergetar. Kamu, ucapnya akhirnya, punya ingatan apapun tentang ibu atau ayahmu? Rudy menggeleng. Tidak ada, Pak. Tidak pernah ada yang datang menjenguk, lanjut pria itu. Tidak. Pria itu memejamkan mata, nafasnya berat. Ketika ia membuka mata kembali, ada kilau basah yang tidak ia sembunyikan. Setiap tahun, katanya pelan, saya ulang tahun anak saya sendirian. Foto ini saya keluarkan. Saya bicara sendiri. Saya minta maaf karena gagal menjaganya. Rudy menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Semua kata terasa salah. Apa kamu bahagia di panti? Tanya pria itu lagi. Rudy terdiam sejenak. Bahagia itu bukan kata yang sering saya pakai. Jawabnya jujur. Tapi saya belajar ikhlas. Jawaban itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Pria itu menunduk, tangannya mengepal. Di luar ruangan, istrinya mendengar sebagian percakapan. Ia memeluk dirinya sendiri, air matanya jatuh tanpa suara. Petugas akhirnya masuk kembali. Kami akan lakukan tes lebih lanjut, katanya. Tidak bisa cepat, tapi kemungkinan ini nyata. Rudy mengangguk. Ia tidak meminta apapun, tidak menuntut pengakuan, tidak memohon pelukan. Pria itu berdiri. Ia ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Apapun hasilnya nanti, katanya, saya berhutang nyawa pada kamu. Rudy menggeleng pelan. Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa, Pak. Allah yang jaga. Kalimat itu membuat pria itu terdiam lama. Ia menatap Rudy seolah melihat sesuatu yang hilang bertahun-tahun lalu. Malam semakin larut. Di kantor polisi yang dingin itu, Rudy duduk sendirian lagi. Tidak ada kepastian, tidak ada jawaban. Hanya jejak-jejak masa lalu yang mulai terlihat. Perlahan, satu demi satu. Menuntut untuk dibuka sepenuhnya. Pagi datang tanpa memberi kehangatan. Cahaya matahari menembus jendela kantor polisi dengan dingin, seolah tidak peduli pada kekacauan batin yang masih menggantung di dalam ruangan itu. Rudy duduk di bangku panjang lorong, memegang gelas plastik kosong. Matanya menatap lantai, pikirannya berputar tanpa arah. Semalam ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pria berjas itu muncul. Kata anak saya terus terngiang, saling bertabrakan dengan kenyataan hidup yang ia jalani selama ini. Hidup yang sepi, sederhana, dan penuh keterbatasan. Tak lama kemudian, pintu ruangan penyidik terbuka. Pria berjas itu keluar bersama petugas. Wajahnya tampak tegang, garis-garis di dahinya semakin jelas. Istrinya berdiri di ujung lorong, segera mendekat. Ada perkembangan? Tanya wanita itu dengan suara pelan. Pria itu mengangguk singkat, lalu menoleh ke arah Rudy. Tatapan mereka bertemu lagi, kali ini lebih lama, lebih berat. Kita bicara sebentar, ucap pria itu. Rudy berdiri, kakinya terasa lemas, tapi ia mengikutinya ke sebuah ruang kecil yang berbeda dari sebelumnya. Ruangan itu lebih terang, ada jendela besar menghadap halaman belakang kantor polisi. Mereka duduk berhadapan, tidak ada petugas di dalam, hanya keheningan yang menekan. Aku perlu jujur, kata pria itu membuka pembicaraan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memanggil Rudy dengan sebutan formal. Kepalaku penuh, hatiku juga. Rudy mengangguk belan, tangannya terlipat di pangkuan, jemarinya saling mencengkram. Selama 25 tahun, lanjut pria itu,
Aku hidup dengan keyakinan bahwa anakku hilang karena kejahatan orang lain. Aku tidak pernah membayangkan dia tumbuh seperti kamu. Kalimat itu tidak merendahkan, tapi justru itulah yang membuat kalimat itu terasa lebih menyakitkan. Maaf, tambahnya cepat, seolah menyadari dampaknya. Rudy menggeleng. Tidak apa-apa, jawabnya lirih. Saya juga tidak pernah membayangkan orang tua saya seperti Bapak. Kalimat itu membuat pria itu terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Aku bukan orang baik, katanya jujur. Banyak keputusan hidupku menyakiti orang lain. Mungkin ini balasan. Rudy mengangkat wajahnya. Saya tidak pernah merasa dibalas apa-apa, katanya. Hidup saya memang begitu. Dari awal. Kejujuran itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Pria itu menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Kamu yakin? Katanya pelan. Kamu tidak salah mengenali foto itu. Rudy menelan ludah. Pertanyaan itu seperti pisau yang sudah ia duga akan datang. Saya yakin, jawabnya. Bukan karena ingin percaya, tapi karena saya pernah melihat foto yang sama, meski sudah lama. Pria itu menatap Rudy lekat-lekat, seolah mencari celah kebohongan. Tidak ada yang ia temukan selain kelelahan dan ketulusan. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Bukan untuk menolak kamu, tapi untuk menerima kenyataan ini. Rudy mengangguk. Saya mengerti. Di luar ruangan, istrinya menunggu dengan wajah cemas. Ketika pria itu keluar, wanita itu segera berdiri. Bagaimana? Tanyanya. Pria itu menggeleng pelan. Belum, jawabnya singkat. Wanita itu menatap Rudy dari kejauhan. Tatapannya penuh harap, tapi juga ketakutan. Ia melangkah mendekat. Rudy, katanya dengan suara gemetar. Bolehkah aku memelukmu? Permintaan itu membuat Rudy terpaku. Dadanya terasa sesak. Selama hidupnya, tidak ada seorang ibu yang meminta izin untuk memeluknya. Tidak ada pelukan yang ia ingat sebagai miliknya. Namun sebelum ia sempat menjawab, pria itu berkata pelan. Belum. Satu kata itu cukup untuk membuat udara terasa lebih berat. Wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia menurunkan tangannya perlahan. Maaf, katanya pada Rudy. Suaranya hampir pecah. Rudy menunduk. Tidak apa-apa, Bu. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung jarak yang dalam. Jarak antara darah dan pengakuan. Antara harapan dan penyangkalan. Beberapa jam kemudian, petugas memberitahu bahwa Rudy boleh pulang sementara. Tes lanjutan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pria berjas itu menawarkan mobil dan tempat tinggal. Tapi Rudy menolak dengan halus. Saya lebih tenang di tempat saya, katanya. Pria itu tidak memaksa. Ia hanya mengangguk. Lalu berkata lirih, kalau kamu butuh apapun, hubungi aku. Ia menyerahkan sebuah kartu nama. Rudy menerimanya dengan dua tangan, penuh hormat. Saat Rudy melangkah keluar dari kantor polisi, matahari sudah naik tinggi. Kota kembali sibuk. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa hidup seorang santri miskin baru saja diguncang dari akarnya. Di pinggir jalan, Rudy berhenti sejenak. Ia mengeluarkan kartu nama itu dari sakunya. Nama besar, jabatan tinggi, alamat mewah. Semua itu terasa jauh dari hidupnya. Allah, bisiknya dalam hati. Kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini jawaban, ajari aku menerimanya. Di kejauhan, pria berjas itu berdiri di balik jendela kantor polisi, menatap Rudy yang semakin menjauh. Tangannya mengepal, dadanya penuh pergolakan. Ia baru saja menemukan sesuatu yang ia cari selama 25 tahun. Tapi untuk pertama kalinya, ia takut untuk menggenggamnya. Dan jarak itu, meski hanya beberapa langkah, terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan pelan, seperti waktu sengaja menahan langkahnya. Rudy kembali ke kamar kontrakan sempit yang sudah lama menjadi satu-satunya tempat ia pulang. Dindingnya tipis, catnya mengelupas di beberapa sudut, dan bau lembab masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi di dalam dirinya, semuanya terasa berbeda. Gerobak jajanan masih ia dorong setiap sore. Jalan yang sama, lampu yang sama, wajah-wajah asing yang lalu lalang tanpa peduli. Namun kini, setiap langkah terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya terus dipenuhi bayangan yang tidak bisa ia singkirkan. Foto bayi itu.
kalimat anak saya. Dan satu kata yang paling menyakitkan dari semuanya. Belum. Setiap malam, Rudy duduk di lantai kamar dengan punggung bersandar ke dinding. Ia memejamkan mata, mencoba berzikir, menenangkan hati. Tapi setiap kali ia merasa sedikit tenang, bayangan wajah pria berjas itu kembali muncul. Wajah yang marah, wajah yang terkejut, wajah yang ragu. Kenapa harus sekarang? Gumam Rudy lirih suatu malam. Kenapa setelah aku belajar ikhlas? Ia tidak pernah membenci siapapun, bahkan pada hidup yang tidak adil padanya. Tapi kali ini, ada rasa asing yang tumbuh. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan kebingungan yang menusuk. Di sisi lain kota, pria berjas itu duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Jendela besar memperlihatkan lampu kota yang berkilau. Di atas mejanya, tergeletak map hasil penyelidikan awal dan satu salinan foto bayi yang ia minta secara khusus. Ia menatap foto itu lama. Jari-jarinya menyentuh tepi foto dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. "Kalau benar kamu," bisiknya, "kenapa aku tidak ada di hidupmu?" Pertanyaan itu berbalik menyerangnya. Ia tahu jawabannya tidak sederhana. Masa lalunya penuh keputusan keras, pertempuran bisnis, dan ambisi yang mengabaikan banyak hal. Ia membangun kekayaan dengan tangan besi, tanpa menyadari bahwa di saat yang sama, ia kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Istrinya masuk ke ruangan tanpa mengetuk, matanya masih sembab. "Kamu belum tidur," katanya pelan. Pria itu menggeleng. "Aku takut," ucapnya jujur. "Takut berharap lagi." Wanita itu duduk di depannya, menatap suaminya dengan mata basah. "Aku sudah berharap selama 25 tahun, katanya. "Dan sekarang saat harapan itu berdiri di depan kita, kamu memilih mundur." Pria itu menunduk. Kata-kata itu menghantam tepat di dadanya. "Aku tidak siap," jawabnya. "Aku melihat hidupnya, kesederhanaannya, imannya, lalu aku melihat diriku. Aku merasa tidak pantas." Wanita itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Mungkin dia bukan yang tidak pantas untuk kita. Mungkin kitalah yang tidak pantas untuk dia." Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Pria itu memejamkan mata, napasnya berat. Sementara itu, Rudy menerima panggilan dari kantor polisi. Tes lanjutan akan dilakukan esok hari. Ia mengiyakan tanpa banyak bicara. Setelah menutup telepon, ia duduk lama, menatap dinding kosong. "Allah," bisiknya, "kalau ini memang darahku, berikan aku kekuatan. Kalau bukan, jauhkan aku dari harapan yang menyakitkan." Keesokan harinya, Rudy kembali ke kantor polisi. Wajahnya tenang, meski dadanya bergetar. Pria berjas itu dan istrinya sudah lebih dulu datang. Mereka duduk berseberangan, dipisahkan oleh meja panjang dan tumpukan dokumen. Tidak ada sapa, tidak ada senyum. Hanya tatapan singkat yang penuh makna. Petugas menjelaskan prosedur tes dengan suara datar. Sampel diambil, data dicatat. Semua berlangsung cepat, tanpa drama. Namun setiap detik terasa seperti menunggu vonis yang akan mengubah hidup. Selesai tes, Rudy berdiri hendak pergi. Istrinya berdiri lebih dulu, menghampirinya. "Rudy," katanya pelan, "apapun hasilnya nanti, aku ingin kamu tahu satu hal." Rudy menatapnya. "Kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawa suamiku. Itu tidak akan pernah berubah." Rudy mengangguk kecil. "Saya hanya menjalankan apa yang saya yakini, Bu." Wanita itu menahan air mata. Kalau nanti kamu memilih menjauh," lanjutnya, "aku mengerti. Tapi hatiku sudah lebih dulu mengenalmu." Kalimat itu membuat Rudy tercekat. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata wanita itu terlalu lama. Pria berjas itu berdiri di kejauhan. Ia menyaksikan semuanya tanpa bergerak. Wajahnya kaku, tapi matanya basah. Saat Rudy melangkah keluar gedung, angin sore menyambutnya. Ia berhenti sejenak di tangga, menoleh ke langit yang mulai berubah warna. "Takdir," gumamnya. "Ternyata tidak selalu datang dengan pelukan." Di dalam gedung, pria berjas itu berdiri di tempat yang sama.
Ia baru menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia tidak kehilangan anaknya 25 tahun lalu. Ia baru benar-benar kehilangan keberanian untuk mengakuinya sekarang. Dan penantian ini, entah akan menyatukan atau justru menjauhkan mereka lebih dalam lagi. Hari penantian terasa lebih panjang daripada hari-hari sebelumnya. Rudy kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang sedang dipertaruhkan. Pagi ia bangun sebelum subuh, berwudu dengan air dingin, lalu sholat dalam diam yang panjang. Setiap sujud terasa berbeda. Ada harap yang ia tahan, ada takut yang ia simpan rapat-rapat. Setelah itu ia mendorong gerobaknya. Jalanan masih sama, debu masih beterbangan. Orang-orang masih sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Rudy sedang menunggu jawaban yang bisa mengubah seluruh makna hidupnya. Beberapa pelanggan memperhatikannya lebih lama dari biasanya. "Kamu kelihatan capek," kata seorang ibu yang sering membeli gorengan darinya. Rudy tersenyum tipis. "Biasa, Bu." Ia tidak bercerita, bukan karena tidak ingin, tapi karena ia sendiri belum tahu harus berkata apa. Jika hasil tes itu menyatakan benar, ia akan punya ayah dan ibu. Tapi apakah itu otomatis memberinya rumah? Memberinya tempat pulang? Memberinya rasa memiliki? Dan jika hasilnya salah, ia harus kembali menata hatinya, mengubur harapan yang terlanjur tumbuh, dan belajar ikhlas sekali lagi. Di sisi lain kota, pria berjas itu tidak lagi pergi ke kantor seperti biasanya. Ia memilih bekerja dari rumah. Setiap rapat ia hadiri tanpa fokus. Setiap angka yang dibahas tidak lagi berarti apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kekayaan dan kekuasaan tidak mampu menenangkan pikirannya. Ia duduk di ruang tamu besar rumahnya, menatap jam dinding yang bergerak terlalu pelan. Istrinya beberapa kali mencoba mengajaknya bicara, tapi ia hanya menjawab singkat. "Aku tidak bisa tenang," katanya jujur. "Aku takut dengan hasilnya." "Takut kenapa?" tanya istrinya lembut. "Takut benar," jawabnya. "Dan takut juga kalau salah." Istrinya menatapnya lama. "Kamu tahu apa yang paling aku takuti?" katanya pelan. "Bukan hasil tesnya, tapi kalau nanti benar, dan kamu masih memilih ragu." Kalimat itu membuat pria itu terdiam. Ia tahu istrinya benar. Ketakutannya bukan pada darah, tapi pada tanggung jawab yang menyertainya. Telepon dari kantor polisi akhirnya datang menjelang sore. Rudy menerima panggilan itu saat ia sedang merapikan gerobaknya. "Besok pagi," kata petugas di seberang sana, "hasilnya sudah keluar. Kami minta semua pihak hadir." Rudy mengucap terima kasih singkat. Setelah telepon ditutup, ia berdiri lama di pinggir jalan. Lampu kendaraan berlalu lalang di depannya. Dadanya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. "Allah," bisiknya, "aku titipkan hatiku." Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar, memeluk lututnya. Ia teringat masa kecilnya. Teringat bagaimana ia belajar mandiri terlalu cepat. Teringat bagaimana ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak membutuhkan siapapun. "Ternyata aku bohong," gumamnya lirih. Pagi datang dengan langit kelabu. Rudy mengenakan baju koko terbaik yang ia punya. Bukan baru, tapi bersih. Ia merapikan pecinya, lalu berangkat ke kantor polisi dengan langkah pelan. Pria berjas itu dan istrinya sudah menunggu di ruang yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, wajah mereka tegang, tanpa bisa disembunyikan. Istrinya terus menggenggam tangan suaminya, sementara pria itu berkali-kali menarik napas dalam. Petugas masuk membawa map coklat tebal. Langkahnya tenang, tapi kehadirannya membuat udara terasa semakin berat. "Kita mulai," katanya. Mereka duduk. Rudy menautkan jemarinya, menunduk sedikit. Ia tidak berdoa dengan suara, ia hanya menyerahkan. Petugas membuka map, memeriksa berkas, lalu mengangkat wajahnya. Hasil tes menunjukkan kecocokan penuh. Katanya datar namun tegas. Rudy memiliki hubungan biologis sebagai anak kandung. Kalimat itu seperti ledakan tanpa suara. Istri pria berjas itu langsung menutup mulutnya. Isaknya pecah tanpa bisa ditahan. Tubuhnya gemetar. Pria itu membeku. Wajahnya pucat. Matanya menatap kosong ke depan.
Seolah dunia berhenti berputar, Rudy tidak bergerak. Ia tidak menangis, tidak tersenyum. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban besar yang jatuh sekaligus. Napasnya berat, tapi ia tetap duduk tenang. Petugas melanjutkan penjelasan, tapi kata-katanya terasa jauh. Rudy hanya menangkap satu hal. Benar. Setelah 25 tahun hidup tanpa jawaban, kebenaran itu akhirnya berdiri di depannya, telanjang dan tak bisa disangkal. Istri pria itu bangkit dari kursinya dan melangkah cepat ke arah Rudy. Tangannya terulur, tapi berhenti di udara. Ia menatap suaminya. Matanya memohon. Pria berjas itu masih duduk. Wajahnya menegang. Tangannya mengepal. Ia menatap Rudy lama, lalu berdiri perlahan. Langkahnya ragu. Setiap langkah seperti pertempuran. Ia berhenti tepat di depan Rudy. Mata mereka bertemu. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa sangat nyata. "Kamu," ucap pria itu dengan suara bergetar. "Benar-benar anak saya." Rudy mengangguk pelan. "Kalau hasilnya begitu," jawabnya lirih. Istri pria itu tidak sanggup menahan lagi. Ia memeluk Rudy erat. Tangisnya pecah di bahu Rudy. Tubuhnya gemetar hebat. Rudy terdiam. Tangannya kaku di samping tubuhnya. Ia tidak tahu harus membalas atau tidak. Pria berjas itu berdiri di samping mereka. Wajahnya berkecamuk. Di matanya, ada penyesalan. Ada takut. Ada cinta yang terlambat. Dan ada tembok yang masih berdiri kokoh. Ia belum memeluk. Ia belum memanggil dengan satu kata yang paling ditunggu. Dan bagi Rudy, kebenaran yang akhirnya datang ini tidak langsung terasa seperti rumah, melainkan seperti pintu besar yang terbuka. Sementara ia masih berdiri ragu di ambangnya. Ruangan itu masih dipenuhi isak tertahan. Istri pria berjas itu masih memeluk Rudy. Tubuhnya bergetar, nafasnya tidak teratur. Tangannya mencengkram punggung Rudy seolah takut kehilangan lagi. Rudy berdiri kaku. Ia tidak membalas pelukan itu, bukan karena menolak, tapi karena tubuhnya belum tahu bagaimana caranya menerima. Pelukan bukan bahasa yang ia pelajari sejak kecil. Perlahan, Rudy mengangkat tangannya, gerakannya ragu. Jarinya menyentuh punggung wanita itu dengan hati-hati, seperti seseorang yang baru pertama kali menyentuh sesuatu yang rapuh. Sentuhan itu membuat isak wanita tersebut semakin pecah. "Maafkan ibu," ucapnya di sela tangis. "Maaf karena tidak menemukanmu lebih cepat." Kata ibu menggantung di udara. Rudy menelan ludah. Dadanya terasa panas, tenggorokannya tercekat. Ia tidak membalas dengan kata yang sama, tidak sekarang. Pria berjas itu berdiri beberapa langkah dari mereka, kakinya terasa berat. Ia ingin melangkah maju, tapi ada sesuatu yang menahannya. Selama puluhan tahun, ia adalah orang yang selalu bergerak tanpa ragu, mengambil keputusan cepat, mengendalikan keadaan. Namun di hadapan anak yang darahnya mengalir di tubuh Rudy, semua keberanian itu menguap. Petugas polisi berdiri memberi ruang, tidak ada yang terburu-buru. Semua seolah memahami bahwa momen ini tidak bisa dipercepat. Akhirnya, pria berjas itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, nafasnya terdengar berat. Ketika ia berdiri tepat di depan Rudy, jarak mereka tinggal sejengkal. "Rudy," ucapnya pelan. Rudy mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, ia menatap pria itu bukan sebagai orang asing, bukan sebagai orang kaya yang dulu menghinanya, tapi sebagai seseorang yang mungkin, hanya mungkin, adalah ayahnya. "Aku tidak tahu bagaimana caranya bicara," lanjut pria itu dengan suara bergetar. "Aku terlambat 25 tahun. Rudy terdiam. Dadanya bergemuruh. Semua kenangan pahit, malam-malam sunyi, doa-doa yang ia panjatkan sendirian, berdesakan ingin keluar. "Aku tidak butuh kata-kata," jawab Rudy lirih. "Saya hanya ingin jujur." Pria itu mengangguk cepat. "Silahkan." Rudy menarik napas panjang. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. "Saya tumbuh tanpa tahu siapa orang tua saya," katanya. "Saya belajar kuat karena tidak punya pilihan. Saya tidak marah, sungguh. Tapi saya juga tidak bisa langsung memanggil Bapak dengan satu kata itu. Kata itu tidak ia sebutkan, tapi semua orang di ruangan itu tahu apa yang ia maksud." Pria berjas itu memejamkan mata. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Bahunya bergetar. "Aku tidak pantas menuntut apapun,"
katanya lirih. Kalau kamu butuh waktu seumur hidup pun aku terima. Kalimat itu membuat Rudy terkejut. Ia menatap pria itu, mencoba menemukan kepalsuan. Tidak ada. Yang ia lihat hanyalah seorang lelaki yang kehilangan segalanya, bukan karena kemiskinan, tapi karena ketidakhadiran. Istrinya berdiri di samping mereka, menyeka air mata. Kita tidak harus sempurna hari ini, katanya pelan. Cukup jujur. Mereka keluar dari kantor polisi menjelang siang. Matahari bersinar terang, tapi tidak menyilaukan. Rudy berjalan di antara mereka, bukan di depan, bukan di belakang, di samping. Mobil mewah terparkir di depan, pintu terbuka. Rudy berhenti. Saya tidak pulang ke sana hari ini, katanya pelan. Pria berjas itu mengangguk. Aku antar kamu ke tempatmu, katanya tanpa membantah. Perjalanan berlangsung sunyi. Kota terlihat sama, tapi bagi Rudy, semuanya terasa asing dan baru. Ketika mobil berhenti di depan kontrakannya, pria itu memandang bangunan kecil itu lama. Dadanya terasa sesak. Kamu tinggal di sini? Tanyanya pelan. Iya. Tidak ada komentar, tidak ada rasa kasihan yang diucapkan. Hanya anggukan kecil yang penuh penyesalan. Sebelum Rudy turun, pria itu membuka laci mobil dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kunci kecil. Ini bukan rumah, katanya. Ini hanya tempat. Kapanpun kamu siap. Rudy menerima kunci itu dengan dua tangan. Ia tidak menolaknya, tapi juga tidak menggenggamnya erat. Kunci itu ia masukkan ke saku. Saya akan tetap jualan, kata Rudy. Pria itu tersenyum tipis, mata masih basah. Aku tahu. Rudy turun dari mobil. Ia berdiri sebentar, lalu menoleh. Terima kasih, katanya pelan. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya Bapak tidak lari. Pria itu menunduk. Kalimat itu lebih berat dari apapun yang pernah ia dengar. Mobil melaju pergi. Rudy masuk ke kamar kecilnya. Ia duduk di lantai, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian sepenuhnya, tapi juga belum merasa pulang. Di saku bajunya, kunci kecil itu terasa hangat. Di dadanya, ada ruang baru yang belum terisi, tapi tidak lagi kosong. Dan di dalam doa-doanya malam itu, Rudy tidak lagi meminta jawaban. Ia hanya meminta kekuatan untuk melangkah pelan, tanpa kehilangan dirinya sendiri, menuju sebuah arti pulang yang akhirnya mulai terlihat.